Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera limpah atas hidup Anda sekaliannya. Suara Gembala kali ini akan terambil dari perenungan Yohanes 6, ayatnya yang ke-67 sampai 71. Saya akan bacakan, saudaraku, firman Tuhan, judulnya Pengakuan Petrus. Petrus itu banyak mengadakan pengakuan, saudaraku ya. Di Matius 16 ada pengakuan Petrus, ini juga ada pengakuan Petrus. Tapi ini dalam situasi yang berbeda. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, saudara, saya berhenti dulu ya di ayat 67 karena latar belakang dari pertanyaan Tuhan ini ada tertulis di ayat 66, ayat sebelumnya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jadi ada masa di mana Tuhan itu ditinggalkan oleh murid-muridnya. Tentunya bukan 12 murid ya. Mereka murid-murid Tuhan yang sudah mengikut Yesus cukup lama. Tapi karena perkataan Tuhan yang kalau sudah baca di dalam Yohanes 6 itu cukup keras, itu membuat mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Yang saya renungkan, saudaraku, Tuhan tidak terlalu terganggu dengan orang-orang yang meninggalkan Dia. Jadi bagi Tuhan Yesus itu jumlah itu bukan segala-galanya. Kadang-kadang perkataan yang tegas, yang keras disampaikan untuk menguji apakah orang itu benar-benar mau mengikut Dia atau tidak. Nah, murid-murid mengundurkan diri, kemudian Tuhan justru bertanya kepada yang 12. Maka kata Yesus pada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus. Jadi rupanya Simon Petrus juru bicara, saudara ya, kepadanya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi Simon ini menjawabnya begini, saudara, kira-kira. Tuhan, mau pergi kemana lagi kami? Kami sudah mengikut Engkau selama ini dan kami sudah belajar banyak perkataan-perkataan yang kami tahu itu adalah hidup kekal. Kami mau pergi kemana lagi, Tuhan? Nah, di dalam perkataan ini tentunya ada juga tersembunyi atau tersimpan akan kata-kata dari Simon yang mungkin tidak diucapkan. Kalau ada hal-hal yang kami nggak bisa ngerti dari perkataanmu, ya sudah Tuhan, itu kami simpan dalam hati. Tapi kami mau pergi kemana lagi? Kami sudah buktikan bahwa Engkau itu adalah Mesias, Engkau itu adalah anak Allah yang hidup. Jadi ada satu, saudaraku, ada satu keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Itu ada pada murid-murid diwakili oleh Simon Petrus. Ayat 69. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi sekali murid-murid itu percaya, mereka berpegang teguh pada apa yang mereka yakini itu. Ayat 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Ya tentunya dalam kemahatauan Tuhan, karena dia adalah Allah, dia tahu bahwa salah satu muridnya ini adalah iblis yang akan mengkhianati dia. Tapi yang 11 itu dia pilih. Dia pilih yang 11 itu dan Tuhan tahu bahwa mereka akan setia. Saudaraku, di sini kita diperhadapkan pada satu peristiwa yang mungkin perlu kita
bandingkan dengan situasi kita. Apakah kita mengikut Tuhan hanya karena, ya itu kan peristiwanya kan seusai 5 roti 2 ikan ya. Apakah karena Tuhan memberkati, kemudian kita ikut rame-rame? Apakah karena ada mujizat, maka kita ikut? Saya sendiri pernah mendengar sebuah kesaksian, ada orang begitu menggebu-gebu, begitu luar biasa ikut Tuhan, tanda kutip begitu bersemangatnya ikut Tuhan. Namun ketika dia kecewa dan kecewa dan kecewa, akhirnya dia mengundurkan diri. Apakah kita akan masuk dalam kelompok orang-orang seperti itu? Mari saudaraku kita menetapkan hati. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Juru Selamatku, dan sampai kapanpun aku akan mengikut Engkau. Dan tidak ada yang dapat memisahkan aku dengan kasih-Mu sampai Engkau datang kembali. Kira-kira demikian, saudara, harus menjadi ketetapan hati kita. Tuhan memberkati.